Jadi kegagalan perlu kita apresiasi karena itu tanda bahwa kamu sudah mencoba. Meskipun gagal, tapi tidak apa-apa. Ego kita selalu menginginkan hasil, bukan prosesnya, tapi hasilnya. What is the result? Ego kita hanya mementingkan resultnya, berhasil atau gagal, sukses atau gagal. Ego kita hanya melihat itu, bukan proses. Dan cukup banyak di antara kita, termasuk saya, terjebak di situ. Jadi orang sukses, orang gagal itu hanya dilihat oleh dilihat hasilnya. Hasilnya gimana? Jadi sebuah permasalahan yang umum terjadi. Bicara soal kegagalan, terjebak oleh ego kita yang hanya mau melihat result. Kegagalan memang memunculkan emosi perasaan yang gak enak buat diri kita, setuju? Tapi saya mesti menyampaikan bahwa kalau ilmu kesadaran memberi pesannya kurang lebih seperti itu. Hanya lewat kegagalanlah kita akan belajar lebih mudah. That's the fact. Kalau kita terus berhasil, kalau kita terus gembira, ya ada sih yang kita pelajari. Tapi kita tidak akan terus merenungi hidup ini lebih mudah. Saya jadi teringat salah satu petua indah dari Rumi, kurang lebih mengatakan, hanya lewat celah lukalah cahaya itu masuk. Orang mau belajar sadar hanya ketika dia mengalami kegagalan. Hanya melalui kegagalanlah orang mau merenungi hidup ini sebenarnya gimana sih? Maka ya memang nyebelin sih kegagalan, tapi pelan-pelan kendurkan sebel kita terhadap kegagalan itu. Karena gimana pun juga hanya lewat kegagalan barulah kita mau belajar. Sekian tahun yang lalu, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu, saya pernah memandu sesi. Dan teman-teman tahu, waktu itu di satu kota, saya tidak perlu menyebutkan kotanya apa, karena saya masih ingat kota itu. Selesai sesi, peserta memberikan feedback. Sekitar 100 peserta memberikan feedback pada saya. Dan semuanya memberikan feedback yang sangat jelek kepada saya. Mereka bilang, wah pokoknya nggak ngenakin lah feedbacknya ya. Dan di situ saya mengalami gagal. Tapi di momen itu pula saya jadi belajar apa yang mesti saya perbaiki. Apakah saya sudah berada di arah yang tepat atau belum? Apa yang mesti saya lakukan? Hanya karena kegagalan ini. Di situ saya belajar untuk berterima kasih kepada kegagalan. Jadi bicara soal kegagalan dan kesadaran, rahasia supaya tidak pernah gagal ya kamu tidak perlu mencoba, kamu tidak perlu bekerja, kamu tidak perlu berusaha, maka pasti kamu tidak akan pernah gagal. Jadi kegagalan perlu kita apresiasi karena itu tanda bahwa kamu sudah mencoba, meskipun gagal, tapi tidak apa-apa. Ego lah yang menghakimi bahwa itu kegagalan. Untuk itu teman-teman, saya mengajak kalau berlatih mindfulness dan menyikapi kegagalan. Kalau ego sangat cinta terhadap result, maka kita
perlu menyeimbangkan dengan mencintai prosesnya. Maka di situ saya tuliskan love the doing. Love the doing. Apa yang kamu lakukan, cintailah. Cintailah apa yang kamu lakukan. Hasil itu secondary. Tapi yang penting kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Seperti cerita ada teman seorang musisi, dia punya cita-cita, punya goals, punya end result, tampil di satu festival yang besar sekali. Kalau dia terjebak oleh end result itu, dia akan stres, dia akan cemas, dia akan khawatir, dia akan selalu menggerutu karena sering perjalanan karir musiknya dia selalu gagal untuk tampil di festival itu. Lalu ngobrol dengan saya bertanya satu hal, apakah hanya itu? Bicara soal perjalanan musikmu, apakah hanya itu yang kamu kejar, end resultnya, yaitu kamu tampil di festival itu? Apakah kamu tidak mencintai musik secara utuh? Bukan end resultnya, tapi love the doing. Satu, dia baru sadar bahwa, oh iya, saya mesti love the doing, mencintai apa yang dilakukan. Dan semenjak itu, meskipun sampai sekarang belum tampil juga di festival itu, tapi itu menjadi secondary. Dia terus melanjutkan karirnya sebagai musisi karena dia love the doing. Sehingga pertanyaannya kepada masing-masing dari kita adalah, apakah kamu mencintai yang kamu kerjakan atau tidak? Ada juga yang punya cita-cita menjadi misal ada teman saya yang juga punya cita-cita kepengen jadi ahli bela diri. Ya, saya kepengen jadi seperti itu. Dan saya tanya, kamu suka apa berlatih fisik, dan setiap kali berlatih fisik kan badannya lebih gak enak gitu kan? Kamu suka seperti itu? Gak suka. Dia gak suka prosesnya, dia hanya menginginkan hasilnya. How come? Dan cukup banyak orang yang seperti itu. Dia tidak melihat prosesnya, hanya melihat hasilnya. Sehingga mari di kesempatan ini kita rethinking the failure, bahwa kegagalan bukanlah sepenuhnya kegagalan. Kegagalan memang sangat menakutkan buat ego kita, tapi untuk kesadaran kita, kegagalan adalah essential part of learning.